Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti dengan NIM B1A122006 dengan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dasar ilmu tanah, yaitu menjelaskan peran penting tanah bagi makhluk hidup. Tanah adalah bahan padat atau mineral atau organik yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu bahan hidup, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang membungkus susunan dari mineral dan bahan-bahan organik. Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan. Dengan adanya hara serta air yang menjadi penopang bagi akar untuk tetap tumbuh dan berkembang. Tanah memiliki bentuk yang berongga-rongga, sehingga menjadi tempat yang tepat bagi akar untuk bernafas. Selain itu, tanah juga menjadi habitat bagi mikroorganisme. Secara etimologi, kata tanah atau dalam bahasa Inggris soil berasal dari bahasa Prancis kuno, merupakan kata turunan dari bahasa Latin solum yang artinya adalah lantai atau dasar. Maka tanah secara etimologi dapat diartikan sebagai bagian paling dasar. Konsep tanah. Konsep ilmu tanah yang dilandasi oleh keilmuan kimia serta geologi dipelopori oleh seorang pakar bernama Justus von Liebig, pakar asal Jerman yang mendasari konsep ilmu tanah yang berkembang di Amerika Serikat. Konsep mengenai tanah tersebut sebagai teori keseimbangan. Tanah adalah tempat cadangan bagi hara yang suatu saat dapat diserap oleh tanaman yang keberadaannya dapat digantikan oleh pupuk kapur, pupuk kandang maupun pupuk kimia. Teori tentang konsep tanah ini dikenal pula dengan nama hukum minimum Liebig. Selain konsep tanah tersebut, ada pula beberapa konsep tanah lainnya yang disampaikan oleh para ahli berikut penjelasannya. Tanah sebagai pijakan bumi. Tanah adalah landasan yang menjadi pendukung kegiatan sekaligus menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah adalah landasan yang digunakan untuk melakukan segala aktivitas untuk mendukung kehidupan. Tanah dapat mempengaruhi lokasi jalan rintis serta tempat berkemah, berbagai kemampuan daerah yang berbeda serta sebagai tempat untuk tanaman atau hewan hidup serta tumbuh. 2. Media untuk tanaman tumbuh. Tanah menjadi daerah peralihan di antara yang hidup serta mati. Tanah menjadi tempat tanaman untuk menggabungkan energi surya serta karbon dioksida dari atmosfer dengan hara maupun air dari tanah dan diubah menjadi jaringan hidup. Kebudayaan manusia dari dulu hingga pandangan berburu tanah adalah media untuk pertumbuhan dana. Para petani kemudian mulai mengenal perbedaan tanah dan lebih menyukai tanah yang berlumpur dibandingkan tidak. Klasifikasi tanah tersebut didasarkan pada kemampuan tanah untuk dapat memberikan hasil pertanian untuk dapat menentukan pajak. Dari seluruh konsep tanah, konsep paling penting bagi kebanyakan orang lain yaitu konsep tanah sebagai media pertumbuhan tanah. 3. Mantel bebatuan lapuk. Ahli geologi kemudian semakin tertarik pada tanah sebagai produk dari pelapukan. Tanah lalu diklasifikasi sebagai residual aluvial, kapur, silikon, tanah liat, pasir, dan lain sebagainya. Adanya penambahan bahan-bahan organik pada bagian atas mantel yang lapuk atau disebut dengan regolith dapat terkena erosi dan akhirnya diangkut ke samudra. Tanah lalu dianggap sebagai batuan dalam perjalanan ke laut dan bertindak sebagai media untuk tanaman tumbuh. Yang keempat yaitu campuran bahan. Konsep tanah selanjutnya adalah tanah dianggap sebagai campuran bahan dan dianggap sebagai salah satu dari 4 komponen dasar dari seluruh benda selain air, api, dan udara. Konsep tanah sebagai campuran bahan-bahan berguna untuk membahas tanah sebagai teknik. Tanah lalu dibagi menjadi 3 fase dan tanah diklasifikasikan lagi sebagai produk buatan pabrik. 5. Konsep tanah teknik. Tanah adalah bahan teknik, yaitu bahan yang tidak terkonsolidasi atau dikokohkan.
Tanah tersusun dari partikel padat yang terpisah dengan gas, cairan, serta menduduki ruangan antar partikel tersebut. Ini adalah fungsi tanah. Tanah memiliki peran sebagai tempat tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanah juga mampu menyediakan air serta berbagai macam unsur, baik mikro atau makro. Tanah juga mampu menyediakan oksigen yang penting bagi setiap makhluk hidup. Akar tanaman harus tumbuh dengan baik, sehingga akar mampu menyerap berbagai macam unsur yang terkandung dalam tanah dan agar mampu menopang tanaman dengan cukup baik. Tanah memiliki peran sebagai tempat hidup bagi organisme serta mikroorganisme, termasuk manusia. Tanah juga berfungsi sebagai tempat berbagai macam vegetasi yang ada di atasnya. Tanah memiliki peran sebagai buffer system atau penyangga. Itu artinya jika ada senyawa yang memiliki sifat beracun atau pencemar di dalam tanah, maka tanah akan otomatis menyaring serta menetralisir bahan-bahan dan senyawa tersebut. Tanah memiliki fungsi yang diklasifikasi menjadi dua, yaitu fungsi umum serta fungsi khusus untuk tanaman. Yang pertama yaitu fungsi umum, yaitu tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh serta berkembangnya akar tanaman. 2. Tanah sebagai penyedia kebutuhan primer bagi tanaman seperti udara, air, unsur, dan hara. Fungsi umum tanah yang pertama yaitu tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh serta berkembangnya akar tanaman. Yang kedua adalah tanah sebagai penyedia kebutuhan primer bagi tanaman seperti udara, air, dan unsur hara. 3. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman dan zat pemacu tumbuhan seperti vitamin, hormon, asam organik, antibiotik, toksin, anti hama, dan enzim yang mampu meningkatkan kesediaan unsur hara. Yang keempat adalah berperan sebagai habitat biota tanah, baik biota yang memberikan dampak positif dikarenakan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer, sekunder, dan biota yang memberikan dampak negatif seperti penyakit tanaman, dan hama. Yang kelima yaitu landasan tempat untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti rumah, kantor, bangunan, jalan, bandara, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tempat berdiri tegak dan bertumpunya segala jenis tanaman. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk menyediakan serta gudang air bagi tanaman. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang peran penting tanah bagi makhluk hidup. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.